Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kita akan membahas tentang materi akidah akhlak kelas 7, yaitu yang bab pertama adalah akidah Islam. Ada yang tahu apa itu akidah Islam? Ya, kita bahas apa itu akidah Islam. Yang pertama yaitu pengertian akidah Islam. Akidah secara bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab. Aqada yaqidu aqidatun, yang artinya ikatan atau perjanjian. Sedangkan secara istilah, akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Sehingga akidah Islam atau akidah al-Islamiyah dapat diartikan yaitu sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam atau Muslim. Yang kedua yaitu dasar-dasar akidah Islam. Dasar hukum akidah Islam itu ada dua. Yang pertama Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, akidah Islam bersifat taufiqi, artinya tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan dalil syar'i, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Apapun yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah itu harus diimani, diyakini, dan diamalkan dalam perbuatannya. Sedangkan kebalikannya, jika tidak ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, maka harus ditinggalkan. Yang pertama yaitu ada Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan oleh Nabi Muhammad melalui perantara dari malaikat Jibril. Melalui Al-Quran inilah Allah menuangkan firman-firman berkenaan dengan konsep akidah yang benar, harus diyakini dan dijalani secara mutlak, serta tidak boleh ditawar mau oleh semua umat Islam. Jadi dasar hukum akidah Islam yang pertama yaitu Al-Quran itu tidak boleh ditawar dan itu udah mutlak dan harus diyakini oleh semua umat Islam. Dasar hukum yang kedua yaitu Al-Hadis atau As-Sunnah. Al-Hadis sendiri adalah segala ucapan, perbuatan, dan takrir atau sikap diam Nabi Muhammad SAW. Islam telah menegaskan bahwa hadis menjadi hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, baik sumber hukum dalam akidah maupun dalam semua persoalan hidup. Hadis dijadikan dasar hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran karena semua yang disandarkan oleh Nabi Muhammad adalah wahyu dari Allah, bukan hanya sekedar memperturutkan nafsu saja. Yang kedua yaitu Allah SWT telah memberikan petunjuk kepada manusia agar melakukan kebenaran sesuai yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, banyak hadis yang menjelaskan maksud beberapa ayat Al-Quran yang masih bersifat global, termasuk masalah akidah Islam. Yang terakhir yaitu tujuan mempelajari akidah Islam. Yang pertama, untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak lahir. Dengan mengetahui dasar ketuhanan manusia yang telah memberikan kesaksian sejak lahir bahwa Allah SWT sebagai Tuhannya, maka perlulah kita meningkatkan keimanan melalui amal kebaikan agar senantiasa mendapatkan ridha Allah SWT serta diberikan keselamatan dunia dan di akhirat. Secara fitrah manusia adalah makhluk yang berketuhanan. Sejak lahir manusia cenderung mengakui adanya Tuhan. Dengan naluri ketuhanan, manusia berusaha untuk mencari Tuhannya. Kemampuan akal dan ilmu yang berbeda-beda memungkinkan manusia akan keliru mengenal Tuhan. Dengan akidah Islam, naluri
atau kecenderungan manusia akan keyakinan adanya Tuhan yang Maha Kuasa dapat berkembang dengan benar. Yang kedua yaitu untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan. Untuk mencegah manusia dari kesyirikan, perlu adanya tuntunan yang jelas tentang kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemungkinan manusia terperosok oleh ke dalam kesyirikan selalu terbuka, baik syirik jali atau terang-terangan berupa perbuatan maupun syirik khafi atau tersembunyi di dalam hati. Dengan mempelajari akidah Islam, manusia akan terpelihara dari perbuatan syirik. Dan yang terakhir yaitu untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Manusia diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari makhluk lainnya berupa akal pikiran, pendapat atau paham-paham yang semata-mata didasarkan pada akal manusia kadang-kadang menyesatkan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, akal pikiran perlu dibimbing oleh akidah Islam agar manusia terhindar dari kehidupan yang menyesatkan. Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kita lanjut ya. Selanjutnya, jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan diberi tugas yaitu mengerjakan 5 soal mengenai materi yang sudah kita bahas tadi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.